warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Husna Julita dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan minyak bumi beserta komposisinya. Minyak bumi berasal dari bahasa Latin yaitu petroleum, yang berarti petro adalah batuan dan oleum adalah minyak. Minyak bumi terbentuk dari bangkai hewan dan tumbuhan yang telah tertimbun di dalam tanah berjuta-juta tahun lamanya, dan kemudian akibat dari suhu dan tekanan bumi mengakibatkan tanah dan pasir ini berubah menjadi batuan. Dari itu terbentuklah menjadi gas dan minyak mentah. Tahap dalam eksplorasi minyak bumi yang pertama adalah dengan mencari tekstur permukaan bumi seperti lipatan-lipatan batuan. Lipatan-lipatan ini terbentuk dari gas dan minyak bumi yang merembes ke dalam batuan sehingga muncul ke atas, namun tidak sampai ke permukaan karena terhalang oleh batuan-batuan lain. Untuk itu, kita perlu tekanan dari atas untuk mengeluarkan minyak bumi itu sendiri. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan aromatis. Komponen penyusun minyak bumi adalah hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam. Seperti yang bisa kalian lihat, di situ sudah ada gambar dari komposisi minyak bumi dan saya akan menjelaskannya sedikit. Minyak bumi memiliki campuran senyawa hidrokarbon sebanyak 50-98% berat. Sisanya terdiri atas zat-zat organik yang mengandung belerang, oksigen, dan nitrogen, serta senyawa-senyawa anorganik seperti vanadium, nikel, natrium, besi, aluminium, kalsium, dan magnesium. Secara umum, komposisi minyak bumi terdiri dari karbon 84-87%, hidrogen 11-14%, sulfur 0-3%, nitrogen 1%, oksigen 0-2%. Berdasarkan kandungan senyawanya, minyak bumi dapat dibagi menjadi golongan hidrokarbon dan non-hidrokarbon. Yang termasuk hidrokarbon adalah parafin, olefin, naften, dan aromatik. Dan yang termasuk golongan non-hidrokarbon adalah belerang dan nitrogen dan oksigen. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengolahan minyak bumi, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asrina Ajara, nomor urut absen ketiga dari kelas 11 MIPA 3. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang mana sebelumnya sudah tersampaikan oleh teman saya mengenai terjadinya minyak bumi dan komposisi minyak bumi. Dan di sini saya akan menyampaikan serta menjelaskan materi mengenai proses pengolahan minyak bumi, reaksi beserta kegunaannya. Nah, semuanya seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi itu merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi. Sedangkan kita pun tahu bahwa minyak bumi itu paling sering digunakan oleh kita semua. Nah, minyak bumi sendiri merupakan komoditas hasil tambang yang peranannya itu sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Nah, semuanya kira-kira bagaimana sih proses pengolahan minyak bumi itu? Jadi, untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengoboran, dan minyak bumi yang ditemukan biasanya bercampur dengan gas alam. Nah, minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam itu berbentuk cairan kental hitam dan berbau yang disebut dengan minyak mentah. Nah, hal yang harus kita tahu juga bahwa minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung, masih harus mengalami
proses pengolahannya terlebih dahulu. Nah, semuanya pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama itu dilakukan dengan cara distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik-titiknya, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik-titik tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Dan pengolahan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara atau 5 langkah penting, yaitu diantaranya cracking, reforming, polimerisasi, treating, dan blending. Nah, masih penasaran kan dengan pengulasannya secara mendetail? Nah, maka dari itu boleh disimak baik-baik ya. Nah, mengenai pengolahan minyak bumi terdiri atas 2 tahapan. Tahapan pertama yaitu dilakukan dengan cara distilasi bertingkat. Distilasi bertingkat sendiri merupakan proses distilasi yang berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik-titiknya. Nah, ini merupakan gambar menara distilasi bertingkat. Nah, hasil proses distilasi bertingkat itu meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. Dan kedua, fraksi kedua disebut dengan nafta atau gas bumi, di mana nafta itu tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan bakar pesawat jet. Fraksi keempat disebut solar, yang mana digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua. Nah, ini merupakan gambar tabel fraksi hidrokarbon yang didapatkan dari distilasi bertingkat. Nah, pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking, dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon. Kedua, proses ekstraksi atau pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Dan ketiga, proses kristalisasi atau proses pemisahan produk-produk dengan mutu lebih baik. Dan keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating, merupakan proses penghilangan kotoran pada minyak bumi. Nah, mengenai hasil pengolahan minyak buminya sendiri meliputi 1. Minyak bakar, tetapi belum membentuk residu akhir dan proses penyulingan itu sendiri. Biasanya warna dari minyak bakar ini adalah hitam krom. Selain itu, minyak bakar lebih pekat dibanding dengan minyak diesel. Dan kedua, bahan bakar penerbangan. Nah, bahan bakar penerbangan ini salah satunya Aftur yang digunakan sebagai bahan bakar penerbangan. Lalu ada LPG, yang mana LPG itu merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak dan kilang gas. Selanjutnya ada minyak tanah atau kerosin, di mana bahan bakar hidrokarbon yang diperoleh sebagai hasil penyulingan minyak bumi dengan titik didih yang lebih tinggi daripada bensin, seperti minyak tanah dan minyak patra. Lalu ada lilin. Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri dari sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Nah, bahan bakar yang digunakan adalah parafin. Dan selanjutnya ada pelumas. Pelumas adalah zat kimia yang umumnya cairan yang diberikan di antara dua benda bergerak untuk mengurangi gaya gesek. Pelumas juga berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Kemudian hasil dari pengolahan minyak bumi itu ada solar dan diesel. Di Indonesia lebih dikenal dengan nama solar. Solar ini juga merupakan suatu produk akhir yang digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin diesel yang diciptakan oleh Rudolf Diesel dan disempurnakan oleh Charles F. Kettering. Fraksi ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri. Selanjutnya ada bensin. Nah, bensin ini merupakan fraksi minyak bumi yang sangat populer dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar motor, mobil, dan kendaraan bermotor lainnya. Selanjutnya ada aspal. Nah, aspal ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan aspal, isolasi listrik, dan bahan pengedap suara di lantai. Nah,
Aspal ini juga bisa disebut sebagai bitumen. Nah, itulah penjelasan mengenai proses pengolahan minyak bumi, fraksi, beserta kegunaannya. Yang mana ternyata dalam proses minyak bumi dapat terbagi menjadi banyak fraksinya, yang mana didasarkan pada panjang strukturnya dan titik didihnya. Yang mana ternyata setiap fraksi dalam minyak bumi itu memiliki kegunaan dan manfaat dalam kehidupan manusia. Mungkin kita sering menemukan beberapa istilah fraksi yang telah saya sampaikan tadi dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Namun belum kita ketahui bahwa bahan itu merupakan salah satu fraksi minyak bumi. Namun kali ini kita sudah tahu ya mengenai fraksi hasil pengolahan minyak bumi yang penggunaannya sering digunakan oleh kita semua. Dan kita sebagai pengguna harus tahu bahwa penggunaan minyak bumi secara berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif, karena pada dasarnya minyak bumi itu bukanlah sumber daya yang terbarukan. Oleh karena itu, selain kita mempelajari minyak bumi, diperlukan juga sumber daya energi alternatif lain yang terbarukan, sehingga kita tidak dapat lagi bergantung pada keberadaan minyak bumi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azhara dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu perbandingan mutu bensin dan bilangan oktan. Nah, bensin juga punya nomor loh. Nah, nomor dalam dunia perbensinan disebut bilangan oktan. Apa sih bilangan oktan itu? Bilangan oktan adalah persentase volume dari bahan dasar bensin. Nah, bahan dasar bensin itu apa ya? Bahan dasar bensin itu adalah anheptana dan isoktana. Nah, di pom bensin ada banyak jenis-jenis bensin seperti premium, pertalite, pertamax atau pertamax turbo. Nah, hal itu mempengaruhi kualitas bensinnya juga loh. Hal itu disebabkan karena perbedaan oktan yang terkandung dalam jenis-jenis bensin tersebut. Bahan penyusun utama bensin adalah N-heptana dan isooktana. N-heptana adalah alkana yang mempunyai rantai atom yang lurus yang mempunyai sifat yang mudah terbakar. Sedangkan isooktana adalah rantai karbon yang bercabang sehingga sifatnya adalah tidak mudah terbakar. Bensin yang baik harus terbakar saat mesin mencapai titik puncak. Nah, perbandingan antara kandungan N-heptana dan isooktana ini yang menentukan kualitas bensin. Nah, kualitas tersebut biasanya disebut dengan kandungan oktan. N-heptana adalah alkana yang mempunyai rantai karbon yang lurus, sehingga mempunyai sifat yang mudah terbakar. Sedangkan isooktana adalah alkana rantai cabang, sehingga mempunyai sifat yang tidak mudah terbakar. Bensin yang memiliki nilai oktan yang rendah akan terbakar sebelum piston mencapai titik puncak. Hal ini akan menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan. Oleh karena itu, bensin yang baik adalah bensin yang terbakar ketika piston telah mencapai titik puncak. Sehingga diperlukan N-heptana dan isooktana agar bensin tersebut tidak terbakar duluan. Kadar oktan 0 ditetapkan untuk N-heptana yang mudah terbakar dan 100 untuk isooktana yang tidak mudah terbakar. Misalkan suatu bensin mempunyai kadar N-heptana sebesar 13% dan kadar isooktana sebesar 87%, maka kadar oktan pada bensin tersebut adalah 87. Nah, kadar oktan inilah yang menentukan kualitas bensin tersebut. Di Indonesia ada bahan bakar dengan jenis yang berbeda-beda. Yang membedakannya tentunya adalah kualitas bahan bakar tersebut. Kualitas tersebut dipengaruhi oleh kandungan kadar oktan dalam bahan bakar tersebut. Seperti yang tertera pada gambar, premium bilangan oktannya 88, pertalite 90, pertamax 92, dan pertamax turbo 98.
Bahan bakar yang paling bagus adalah bahan bakar yang memiliki kadar oktan paling tinggi. Karena kualitasnya berbeda, tentunya membuat harga jual bahan bakar tersebut juga berbeda-beda. Itulah mengapa ada perbedaan harga pada bahan bakar. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai oktan berpengaruh terhadap ketahanan bensin untuk menangani smoking atau kerusakan pada bensin. Jadi nilai oktan yang terkandung dalam bensin mempengaruhi terhadap kualitas bensin tersebut. Tapi tidak semua kendaraan membutuhkan nilai bensin dengan kandungan nilai oktan yang sama loh. Ini juga tergantung pada mesinnya. Jadi kita harus tahu dulu kendaraan kita memerlukan bensin dengan kadar oktan yang berapa. Kita boleh mengisi kendaraan kita dengan bensin yang memiliki kadar oktan yang lebih tinggi dari yang disarankan. Tetapi kita tidak boleh mengisi kendaraan kita dengan bensin dengan kadar oktan yang lebih rendah dari disarankan, karena akan mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan sehingga kendaraan kita akan cepat rusak. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui bilangan oktan yang terkandung dalam bensin tersebut? Nah, caranya kita harus mengetahui dulu kandungan atau kadar N-heptana dan isooktananya dalam jenis bensin tersebut. Semakin tinggi nilai isooktananya, maka semakin tinggi nilai atau kadar oktananya. Bensin yang baik adalah yang mempunyai kadar oktana yang tinggi atau nilai oktana yang tinggi, karena bensin tidak akan terbakar duluan sebelum piston sampai ke puncak. Jadi apabila nilai N-heptana lebih besar dibandingkan isooktananya, maka kadar oktana pada bensin tersebut rendah. Sedangkan apabila kadar isooktananya lebih tinggi dibanding N-heptananya, maka kadar oktana bensin tersebut tinggi. Jadi semakin besar persentase isooktananya, maka akan semakin besar kadar oktan yang terkandung dalam bensin tersebut. Nah, berikut adalah jenis bahan bakar dan nilai oktan yang terkandung di dalamnya. Nah, nilai oktan ini merupakan hasil perbandingan dari N-heptana dan iso-oktana yang terkandung dalam bensin tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bensin yang baik adalah bensin yang memiliki nilai oktan yang tinggi. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah mengetahui ilmunya, apabila kita akan mengisi bahan bakar kendaraan kita di SPBU, maka kita harus menyesuaikan kebutuhan kendaraan kita dengan bensin yang akan kita isi ke dalam kendaraan kita, agar kendaraan kita tetap terjaga dan tidak mudah rusak. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perbandingan mutu bensin dan juga bilangan oktan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan masih banyak yang kurang dijelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Dampak pembakaran bahan bakar bagi kesehatan dan lingkungan. Dampak pembakaran bahan bakar seperti minyak bumi dan gas alam terhadap lingkungan. Pembahasan. 1. Timbulnya kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam, seperti pada pabrik atau kendaraan motor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernapasan, mulai dari radang-radang, asma hingga kanker dan kematian. 2. Terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi ketika nitrogen oksida atau NO2 dan sulfur dioksida atau SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi. Hujan menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. 3.
terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini menyerap panas. Meningkatnya gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan dan bencana alam.